Iktibas secara harfiah artinya jiplak. Bahasa keren sedikit, plagiat. Maka kalau isim maf'ulnya muktabis itu plagiator. Plagiat dalam konteks akademik itu kan negatif, ya. Jiplak skripsi orang, disertasi orang. Bahasa itunya jeleknya mencuri. Itu arti bahasa. Motif itu dah dia iktibas. Umpamanya dia mengucapkan sebuah syair atau prosa satu alinea, satu kalimat, tetapi di dalamnya ada ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang dia kutip itu tanpa terasa bahwa itu adalah kutipan dari ayat. Akan tetapi seolah-olah bagian dari teks sastra karyanya. Ngomong bla 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 bla, di dalamnya sebenarnya ada kandungan ayat. Tanpa mengatakan qala Allah Ta'ala gitu. Tuh, jadi seolah-olah seperti kata-kata dia. Oleh para ahli balaghah, ini bagian dari keindahan bahasa, udah disebut dengan iktibas. Khobasa. Khobasa ini sendiri artinya percikan. Izqala Musa li ahlihi inni anastu nara sta'atikum minha bi khobarin au atikum bisihabi qabasin la'allakum tastolun. Nih qobas. Ingatlah, uzkur, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, aku akan mencari api karena gelap gulita. Nanti aku cari, aku dapat, aku balik lagi. Aku ambil minha, haknya kembali ke nar. Nar itu mu'annas, tapi kalau nur muzakkar. Ya. Ya, akan saya bawa sebagian dari api itu bi khobar. Ya, ini saya bawa maksudnya. Terus atikum, percikan. Artinya khobas. Kalau kita umpamanya bakar sate, itu ada percikan nggak? Itu namanya khobas. Oke, ini membantu memahami pengertian iktibas. Itu percikan namanya khobas. Oleh karena itu ketika seseorang berbicara, kita berbicara, kemudian kita sisipkan ayat Al-Quran, ayat Al-Quran itu dianggap sebagai percikan keindahan. Nempel di rangkaian susunan kata-kata kita. Indah apa enggak? Indah. Langsung saja kepada contoh, umpamanya begini. Dalam hamdalah saya lihat orang banyak sekali itu ngutip, jiplak dari ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Itu kutipan. Seolah-olah bukan ayat. Padahal iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in itu bagian dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu namanya iktibas, ngutip. Itu ayyuhan nas madza tabhasuna fil hayat. Wahai manusia, apa yang kalian cari di dalam hidup ini? Fil haqiqah anna atau inna akramakum indallahi atqakum. Itu kan ayat itu. Tanpa mengatakan innallaha qala fi qur'anihi inna. Kalau begitu mah bukan ngutip namanya. Nah, ini saya udah keduluan cerita, jadinya udah selesai itu. Oke, itu dia iktibas. Baru kemudian polanya ini dipola. Jadi iktabasa, khobasa menjiplak, iktabasa menjiplak. Udah kebayang artinya.
Qobasa pola mujarrad ya. Lalu iktabasa masjid, tambahan alif ta menunjukkan kesungguhan. Artinya nggak semua orang bisa menjiplak dalam konteks pelajaran iktibas kayak begitu. Kecuali orang-orang yang sudah yang sudah tinggi bahasanya. Dia telah banyak mengerahkan kesungguhan sehingga mampu mengutip ayat Al-Quran lalu mencantumkannya di tengah-tengah rangkaian kata-katanya, baik syair maupun prosa. Tuh, iktibas sungguh. Apa artinya kalau udah tambahan ini? Sungguh-sungguh. Khobasa, iktabasa. Jadi iktibas. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh artinya bahwa kesungguhan sudah dikerahkan dalam konteks mempelajari bahasa. Baru nih definisi iktibas. Al-iktibas wa tadminun nasri awis syi'ri syai'an minal Qur'anil Karim awil hadisis syarif min ghairi dalalah ala annahu min huma wa yajuzu ayyughayyara fil asaril muktabasi qalilan. Artinya iktibas adalah memasukkan, tadmin memasukkan apa? Ayat atau hadis ke dalam puisi atau prosa tanpa menunjukkan bahwa keduanya merupakan kutipan dari Al-Quran atau dari Al-Hadis. Dalam hal ini diperbolehkan melakukan perubahan sedikit. Boleh merubah. Definisi di atas memberikan pengertian bahwa sebuah kutipan disebut sebagai iktibas apabila memenuhi 3 unsur. Pertama, kutipan harus dari Al-Quran atau hadis. Sebab itu adalah simbol. Simbol apa? Simbol ketinggian bahasa. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Selain itu enggak tinggi. Ya, bahasa manusia. Kalau hadis kan Allah sendiri berkata wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kedua, kutipan boleh dirubah. Tuh ayat boleh dirubah. Dikit dan banyak-banyak. Kayak model tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, rubah sedikit. Jadi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Tuh udah terasa belum indahnya? Seolah-olah itu kata-kata kita, bukan kata-kata Allah. Kutipan seolah bukan kutipan, bahkan merupakan bagian tak terpisahkan dari teks. Contoh. Ya ayyuhalladzina amanu takhallaqu bil akhlaqil hasanah. Takhallaqu saja ini udah hadis ini. Takhallaqu bil akhlaqil hasanah li'anna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahli. Yang di garis bawah hadis akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahli. Ditambahin li'anna. Seolah-olah punya orang yang berbicara. Wahai orang beriman, berakhlaklah kalian dengan akhlak yang bagus. Sebab iman orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, paling lembut terhadap keluarganya. Tuh, udah selesai iktibas. Oke. Jangan lagi berkata umpamanya di sini, ya ayyuhalladzina amanu takhallaqu bi akhlaqil hasanati li'annan nabi qala fi hadisihi. Nah, ini udah bukan iktibas. Demikian juga dengan ayat Al-Quran, bukan iktibas ini namanya. Ini memang benar hadis. Karena ada ini. Oke, ya, tuh.
Ya ayyuhalladzina amanu takhallaqu bil akhlaqil hasanah li'anna nabi qala fi hadisihi. Terus ininya dibuang. Akmalal mu'minina, tentu nggak pakai ini ya, nggak pakai li'anna. Paham? Nah, itulah yang dimaksud dalam definisi biduni awil hadis min ghairi dalalah, tanpa terasa bahwa itu adalah, ini syaratnya min ghairi dalalah, dalam artian dalam terjemahannya tanpa menunjukkan bahwa keduanya merupakan kutipan dari Al-Quran atau dari Al-Hadis. Itu catatan pentingnya. Maka menjadi bagian unsur ketiga, kutipan seolah-olah bukan kutipan, bahkan merupakan bagian tak terpisahkan. Ini hadisnya dicantumkan sebagai bukti bahwa tadi sebelumnya itu adalah kutipan. Hadisnya haddatsana Abdul Wahhab Al-Khaffaf qala akhbarana Khalid an Abi Qilabah an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahli. Iman seorang mukmin paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, khuluq, dan paling lembut kepada keluarganya. Itu kan khobar, tapi maknanya insya. Maknanya insya, seperti yang sudah kita sering dengar itu. Iya, kita disuruh berakhlak baik, karena berakhlak baik ciri iman sempurna. Kita disuruh untuk lembut kepada keluarga, karena lembut kepada keluarga ciri iman sempurna. Jadi perintahnya begitu. Contoh nomor 2 nih. Tasabaqan nas fi nailid dunya wa ma fiha. Orang pada berlomba memperoleh dunia dan isinya. Fanasu akhiratahum. Lalu mereka lupa akhirat. Wala ya'lamuna, dan mereka tidak tahu anna akramahum indallahi atqahum. Tadinya akramakum. Mereka tidak tahu bahwa tuh yang paling mulia di antara mereka, karena kita lagi bicara sama mereka, di sisi Allah adalah yang paling takwa. Nah, ini iktibas. Dia menyatu seolah-olah bukan Al-Quran. Itu dia nilai indahnya. Itu. Oke. Nah, ini bukti bahwa itu adalah Al-Quran. Al-Hujurat ayat 13. Ya. Kalau saja kayak begini, maka tidak masuk kategori iktibas. Tasabaqan nas fi nailid dunya. Orang berlomba memperoleh dunia, wa ma fiha, dan segala isinya. Fanasu akhiratahum, maka mereka melupakan akhirat. Wa ma alimu, mereka tidak tahu annallaha yaqulu fil Qur'anil Karim, bahwa Allah berfirman dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqukum. Nah, ini enggak ada iktibas. Karena ketahuan, dia langsung secara eksplisit menyebutkan Allah berfirman. Ya, paham insyaallah. Nah, perhatikan kembali beberapa contoh di bawah ini. Oh, ini udah tadi. Alhamdulillah alladzi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asalnya iyyaka. Yang kedua, iza aradta an takuna aminan fil hayat. Apabila engkau ingin aman dalam hidup, khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nah, ini hadis. Pergaulilah manusia dengan sebaik-baiknya. Dan di sini ada bukti hadisnya tuh. Hadisnya berbunyi haddatsana Abdullah haddatsani Abi haddatsana Ismail an Laits an Habib ibni Abi Thabit an Maimun ibni Abi Shabib
an Mu'adz annahu qala ya Rasulullah ausini. Qala nasihati aku ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Au aina ma kunta. Ada redaksi aina ma kunta di mana saja. Zid, qala zidni, tambahin lagi nasihatnya. Qala atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi keburukan dengan kebaikan yang menghapusnya. Qala zidni, tambahin lagi. Qala khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Tuh, berakhlak baiklah kepada orang-orang. Memasukkan potongan hadis ke dalam ungkapan walaupun tanpa melakukan perubahan walaupun sedikit seperti di atas sehingga seolah merupakan bagian tak terpisahkan dari ungkapan disebut iktibas. Iya. Jadi merubah itu tidak selalu merupakan syarat. Kalau nggak ada yang perlu dirubah, ngapain dirubah? Gitu. Contoh nomor 3. Wa katabal qadi al-fadil firrad ala risalah. Seorang hakim qadi yang mulia. Dia menjawab atau membantah surat yang masuk ke dalamnya. Dalam kantornya. Warada alal khadimil kitabul karim fasyakarah. Wa qarrabahu najiyya. Itu kan Al-Quran ya. Telah datang sebuah surat mulia kepada pelayan. Dia bersyukur, lalu dia dekatkan dan dibacanya perlahan. Najiyah, paham itu diartikan perlahan. Pelan. Kita memang membedakan antara doa dan munajat. Kalau munajat dalam kesendirian. Kesendirian dimaksud boleh dalam artian fisik. Habis sholat, assalamualaikum jamaah, terus kita berpisah sendiri karena mau berdoa sendiri. Itu sendirian dalam bentuk fisik. Pada saat yang sama, munajat itu pelan karena kesendirian, apalagi tengah malam. Nggak mungkin tengah malam doa, kita tahajud, wah kencang, apalagi pakai speaker. Nggak ditemukan itu. Itu, maka di sini diartikan perlahan. Wa rafa'ahu makanan aliyya. Dia dudukkan di tempat yang mulia. Wa rafa'ahu makanan aliyya. Suratnya itu ditaruh di tempat yang tinggi secara fisik, juga dipelihara dengan baik secara non fisik ya. Itu. Oke. Wa a'ada alaihi asras syabab. Surat itu mengingatkan masa mudanya dia baca, lalu si qadi mengingatkan masa muda. Wa qad balagha minal kibari atiyya. Padahal dia sudah lanjut usia. Kalau diartikan padahal dia udah tua, kan menjadi kesan bahasanya berbeda. Padahal dia sudah lanjut usia. Oke, tuh ayat Quran. Kayak begitu. Nah, ini wa qarrabahu najiyya berasal dari ayat yang berbunyi wa nadainahu min janibit tur al-aiman, turil aiman. Wa qarrabnahu najiyya. Ini cerita Nabi Musa ya. Dipanggil ke Tursina. Bukit Tursina. Ya, bukit antara dua bukit. Di situ ada celah. Nah, di situ dia dipanggil ya, wa qarrabnahu najiyya, lalu kami dekatkan kata Allah najiyya dengan berbisik ya. Wa rafa'ahu makanan aliyya berasal dari ayat yang berbunyi wa rafa'nahu makanan aliyya Maryam 57 ya. Terus wa qad balagha minal kibari atiyya berasal dari ayat yang berbunyi qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imraati aqir waqad balagtu minal kibari itiyya. Oke, bagus ya. Maryam itu cerita Nabi Zakaria. Dia berdoa, Rabbi bagaimana aku punya anak. Sebenarnya istriku akir, mandul. Dan aku sudah sepuh. Iya.
Tuh Maryam ayat 8. Kemudian dimasukkan ke dalam kesatuan kalimat dengan merubah sedikit seperti terlihat di atas. Memasukkan potongan ayat seperti di atas ke dalam ungkapan dengan melakukan perubahan walaupun sedikit seperti di atas, sehingga seolah merupakan bagian tak terpisahkan dari ungkapan. Disebut iktibas. Contoh nomor 4. Ta'allamu ayyuhal aulad bijiddin wajtihad. Wahai anak-anak, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Innama yufraqul insan bil ilmi. Manusia dibedakan dengan ilmu. La bil mal, bukan dengan harta. Ayyuhal aulad, wahai anak-anak, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Tuh ini ayat. Wahai anak-anak, tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Tuh seolah-olah kata-kata dia. Ini dari seorang ayah kayaknya. Kata-kata yang bergaris bawah di atas sebenarnya adalah ayat Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Tidak sama orang berilmu dan tidak berilmu. Sungguh yang bisa ingat, sadar, itu hanya ulul albab. Orang yang punya pengetahuan tinggi. Ulu artinya mempunyai. Albab jamak dari lu. Lubun artinya inti. Inti, matan. Kalau tebang kayu jati, itu yang tengahnya paling keras. Itu matannya. Demikian juga dalam konteks akal pikiran. Itu dimiliki pikiran yang lebih dalam adalah orang yang berilmu. Itu yang sejatinya harus membuat mereka pada sadar. Ya, ini latihan. Contoh nomor 1. In kunta aliman, jika engkau orang alim, fal tatasaddaq bil ilmi, maka sedekahlah dengan ilmu. Wa in kunta zamal, jika engkau punya harta, fal tatasaddaq bil mal, maka hendaklah bersedekah dengan harta. Wa in kunta zaquwah, kalau punya tenaga, fal tatasaddaq bil quwwah, bersedekahlah dengan tenaga. Wa in kunta zajah, kalau engkau punya kedudukan, pangkat, fal tatasaddaq bil jah, maka sedekahlah dengan kedudukan, pangkat. Liyunfik, tuh ini ayatnya. Liyunfik zu sa'atim min sa'ati, Al-Quran. Hendaklah orang yang punya keluasan, dia berinfak dengan sebagian keluasannya. Liyunfik zu sa'atim min sa'ati, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma. Itu yunfik, liyunfik zu sa'atim min sa'ati, ini dia dibuktikan sebagai ayat Al-Quran, ya. Surat At-Talaq ayat 7. Iya. Nomor 2, laqad sadan nifaq wal kadhib fi hadzal balad. Sada artinya melanda. Telah melanda kemunafikan dan kedustaan di negeri ini. Fayaqulun nas fihi bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Akhirnya orang-orang pada berkata dengan mulutnya yang sebenarnya tidak ada dalam hatinya. Nah, yang apa namanya? Ayatnya ini kutipannya dari sini. Waliya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idzin aqrab minhum lil iman yaquluna, tuh ini di ayatnya, yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Di sini kutipannya fayaqulun nas fihi bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Robah sedikit. Iya. Nomor 3. Ikhtalafa a'dha'u majlisin nuwab. Anggota DPR pada berselisih paham fi amri faidati bank, terkait dengan bunga bank. Kullal ikhtilaf, dengan keras, ya.
wa kullu hizbin bima ladaihi farihun. Nah, ini dia ayatnya ini. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Hizbin artinya partai. Setiap partai pada senang dengan pendapatnya sendiri. Ayatnya ini. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kalau ini kullu hizbin bima ladaihi, nggak apa-apa. Kalau ini ladaihim. Hizbin mufrad. Tapi kalau kembali kepada him, itu dianggap jamak. Apanya maknanya? Kan partai itu banyak orangnya. Nomor 4, qala al-mudarris ulaika qaumun yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka adalah orang-orang yang senang dipuji terhadap apa yang bukan dilakukan. Terhadap yang sesuatu yang tidak dilakukan. Ini kan namanya ayatnya pencitraan. Ya tidak? Tuh pas. Terambil dari ayat yang berbunyi la tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab walahum adzabun alim. Ali Imran 188. Ada kata tuh yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Di sini jadinya qaumun yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Iya, kategorinya iktibas. Nih, za'ama za'imun min qaumi Musa anna Uzair ibn Allah ma'a annahu lam yalid wa lam yulad. Sekelompok orang pengikut Nabi Musa mengaku bahwa Uzair adalah putra Allah. Padahal Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ini udah bisa semuanya ini. Apalagi lam yalid wa lam yulad. Surat paling langganan itu tarawih. Ya, rakaat kedua tarawihnya kan pakai Al-Ikhlas.